Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, teman-teman, hari gini di Malaysia yang namanya persatuan, kalau di sana yang namanya perpaduan, masih terus menjadi topik pembicaraan perbincangan di beberapa forum dan tempat. Hal ini menunjukkan bagaimana kondisi persatuan di Malaysia. Dan salah satu faktor bagaimana bisa mewujudkan persatuan itu adalah bahasa menurut orang Malaysia. Sementara bahasa Melayu di Malaysia masih mempunyai banyak kendala, masih menjadi dilema bagaimana tidak bahasa Melayu masih dinomorduakan dan belum bisa dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat Malaysia tanpa terkecuali baik itu Melayu ataupun non-Melayu. Oke, di sini kita akan melihat teman-teman ya, bagaimana pembahasan tentang persatuan yang berhubungan dengan salah satu aspek dalam mewujudkan persatuan itu. Oke, seperti apa videonya? Kenapa warga negara Malaysia dilihat lebih gagal daripada warga asing dalam membudayakan diri dan bahasa mereka, Prof? Silakan, Prof. Ya, apabila kita merdeka, kan, kita menumbuhkan negara ini, kita memilih integrasi sebagai dasar. Yang lain-lain di Asia Tenggara ini mereka memilih asimilasi. Dan integrasi Asimilasi itu pembauran ya. lebih ringan daripada asimilasi. Tetapi sayangnya dalam keadaan yang begitu ringan, maknanya tuntutan integrasi itu tak seberat tuntutan asimilasi. Kita masih mendapatilah setelah 66 tahun kita menumbuhkan negara ini, masih terdapat warga negara, malu nak sebut warga negara, masih terdapat penduduk Malaysia ini yang belum bersedia untuk berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Belum bersedia ataupun enggan setelah 66 tahun merdeka. Jadi apabila ada dalam kalangan penduduk di negara ini yang kita panggil rakyat dan mereka juga menggelarkan diri mereka sebagai warga negara, kita masih mendapati ada segolongan yang besar juga jumlahnya yang enggan berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu, khususnya dalam menerima bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Dan kita dapat lihat, kan, mereka ini misalnya orang Cina lah, mereka rata-rata mempelajari bahasa Melayu itu atas dorongan instrumental, iaitu untuk memenuhi syarat sahaja. Pura-pura berarti ya. Mata pelajaran wajib bahasa Melayu, kalau tidak segala peperiksaan itu dikira gagal. Jadi dengan mereka mempelajari bahasa Melayu atas dorongan instrumental, nak penuhi syarat lulus dalam peperiksaan, maka saya kira itu antara sebab mengapa, kan, bahasa Melayu mereka tak begitu baik. Oke, teman-teman ya, sedikit sudah dijelaskan ya oleh Profesor ini, bahasa adalah salah satu faktor yang bisa menjadi perwujudan dari suatu persatuan di suatu negara. Tapi hal ini nampaknya belum terwujud ya di Malaysia, di mana sebagian masyarakat Malaysia, terutama non Melayu,
menurut profesor ini belum mau berintegrasi untuk bisa bersama-sama membaur, ya, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan baik. Ini bisa terlihat teman-teman ya, ketika di Malaysia ada sekolah namanya Vernacular, sekolah yang dalam bahasa pengantarnya menggunakan bahasa dari ibundanya sendiri, seperti sekolah Cina menggunakan bahasa Cina, walaupun tetap namanya bahasa Melayu dipelajari, tapi bahasa penyampaian di sekolah itu tetap menggunakan bahasa Cina. Begitu juga bahasa Tamil yang disampaikan di sekolah Tamil di Malaysia. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana mereka itu non Melayu belum mau berintegrasi secara menyeluruh bersama orang-orang yang ada di Malaysia. Dalam artian masih mempertahankan warisan budaya nenek moyang mereka dengan kuat. Oke, kita akan coba lihat kembali ya penjelasan profesor ini, yang lagi-lagi teman-teman ya, profesor ini menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam pembentukan persatuan dan kesatuan. Oke, seperti apa videonya? Maknanya setelah mereka memperoleh grade yang baik dengan tuition yang sakan, hafal karangan, setelah mendapat grade yang baik dan mereka lulus SPM, dengan izin kasar sikit bahasa Melayu dipersyaitankan. Wow, dipersetankan. Go to hell. Jadi malang sekali lah, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak diketahui sepenuhnya oleh anak watannya sendiri. Tidak ada di tempat lain di dunia rakyatnya tidak mengetahui bahasa negara. Tidak ada. Kalau kita lihat di Indonesia, ya mereka mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, diberi nama bahasa Indonesia, dan kita dapat lihat kuasa bahasa itu memang ada untuk penyatu paduan itu, memang ada. Ini terbukti sepanjang sejarah manusia di muka bumi ini. Ya, pada zaman purba, Maharaja Siwangti telah menggunakan bahasa dalam bentuk sistem tulisan dan ejaan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan penduduk-penduduk Cina yang bertutur dalam bahasa yang berbeza-beza. Dan setelah mereka berkongsi sistem tulisan dan ejaan yang sama, penduduk Cina ni yang bahasanya berbeza-beza, tak faham antara satu sama lain, boleh berkomunikasi antara satu sama lain dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi di Indonesia kita dapat lihat bagaimana Indonesia mengangkat bahasa Melayu, beri nama nasional, dan kita dapat lihat bagaimana bahasa Indonesia itu menyatu padukan rakyat mereka yang dikatakan terdiri daripada 1,500 suku yang berbeza-beza. Dan bukan itu saja, rakyat Indonesia bangga terhadap bahasa Indonesia, sayang terhadap bahasa Indonesia, taat terhadap bahasa Indonesia. Jauh sekali dengan kita. Jadi sebagai kesimpulan di sini, kita gagal dalam sesetengah aspek pembentukan negara bangsa, khususnya dalam bahasa Melayu. Maknanya kita gagal menyatu padukan rakyat kita melalui bahasa Melayu ini. Sedangkan kita mahu dalam Penyata Razak tahun 56 itu, kita mahu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, dan itu dimaktubkan dalam Akta Pendidikan Negara tahun 61, tahun 96. Kita memang mahu menggunakan pakai bahasa ini untuk menyatu padukan rakyat kita. Dan kalau hari ini kita tengok perpaduan kita seperti yang dikatakan oleh saudara K. Fazli, amat lemah sekali. Jadi
dari satu segi bahasa Melayu sebagai bahasa negara gagal menyatu padukan kita. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu perbincangan yang membahas tentang persatuan. Kalau di Malaysia memakai bahasa perpaduan yang digantikan dengan salah satu yang bisa mewujudkan persatuan itu yaitu bahasa. Bagaimana persoalan bahasa di Malaysia yang sampai sekarang pun masih menjadi topik bahasan-bahasan di berbagai forum, seperti contohnya video ini. Video ini pun dibuat di bulan September ini. Bagaimana persoalan persatuan ini masih menjadi perhatian bagi kalangan masyarakat Malaysia yang peduli dengan hal ini tentunya. Karena hal ini juga sangat penting ya untuk keberlangsungan Malaysia 10, 50, 100 tahun yang akan datang. Itu pasti teman-teman ya. Dan ternyata persoalan untuk bisa mewujudkan persatuan di sana ternyata masih banyak teman-teman ya. Walaupun banyak orang-orang Malaysia yang katanya berkoar-koar bersatu, persatuan di Malaysia itu ya sudah ada. Tapi buktinya persoalan ini masih terus diperbincangkan di sana, terutama berkaitan dengan bahasa. Bagaimana bahasa Melayu selalu menemukan kendala. Kenapa begitu? Karena bahasa Melayu yang merupakan salah satu faktor untuk bisa terwujudnya satu persatuan suatu negara, ternyata bahasa Melayu seakan-akan masih di nomor 2-kan. Dan sebagai bahasa resmi negara, tidak semua orang menggunakan bahasa ini, terlebih untuk orang-orang non-Melayu yang masih kokoh untuk bisa mempertahankan bahasa ibundanya masing-masing. Pengambil contoh seperti Indonesia. Lagi-lagi alasan yang sama di setiap forum, setiap perbincangan, profesor ini mengatakan lagi-lagi sebagai contoh adalah Indonesia. Indonesia dari sekian ratus bahasa, lahir sebuah bahasa Indonesia wujud ataupun berakar dari salah satu bahasa daerah yaitu bahasa Melayu yang mampu mempersatukan seluruh etnik di Indonesia. Memang kita akui, kita bersyukur ya, kita semua rakyat Indonesia kita bisa berkomunikasi dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Kita bayangkan teman-teman ya, kalau tidak ada bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke ya. Itu kita bisa bayangin ya. Nah, ketika ada bahasa Indonesia dengan sejarah yang luar biasa, bagaimana ujung Sabang sampai ujung Merauke kita bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengerti apa yang kita ucapkan hanya dengan satu bahasa. Oke, demikian teman-teman ya. Menurut kalian gimana? Silakan kalaupun mau tambahkan komentar, silakan tambahkan aja. Jangan lupa like juga subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.